Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Yang kita cari, yang kita usahakan adalah bahwa hidup kita selamat. Bahkan ada yang mengatakan selamat atau ya selamat di surga, di dunia dan di surga, apapun istilahnya. Dan kata itu sangat dekat dengan kita. Mulai dari bangun tidur kita sudah mohon semoga hari ini kita selamat dalam perjalanan, entah mau ke mana, entah mau beraktivitas apa, kita berdoa setelah bangun tidur supaya selamat. Itu yang berdoa, karena ada banyak juga yang bangun tidur tidak berdoa juga banyak, entah yang diminta apa, saya nggak tahu. Intinya adalah keselamatan itu dirindukan oleh banyak orang. Advent mengajak kita untuk merenungkan satu kata itu, salah satunya, yakni keselamatan. Apa arti keselamatan yang sedang kita tunggu dalam konteks Advent ini? Keselamatan itu tidak lain ada dalam diri Yesus sendiri. Ketika bacaan pertama mewartakan kepada kita, Allah sendiri datang menyelamatkan kalian, diwartakan di sana begini, "Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara," dan seterusnya. Orang lumpuh melompat, orang bisu menjadi berbicara. Diwartakan oleh Nabi Yesaya seperti itu. Dan dalam Injil, nubuat Nabi Yesaya tadi terpenuhi. Saat orang lumpuh disembuhkan oleh Yesus. Dan saat orang-orang mempertanyakan mengapa Yesus bisa mengampuni dosa, bukankah dia menghujat Allah? Sebab yang bisa mengampuni dosa adalah Allah. Yesus menegaskan tadi dalam bacaan Injil. Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Bangunlah." Yesus sendiri, Allah yang hadir, Allah yang mewujud menjadi manusia, dan dia punya kuasa
mengampuni dosa. Dan itulah keselamatan. Nah, keselamatan seperti itu yang hadir dalam diri Yesus perlu disongsong, perlu disambut, perlu ditanggapi, perlu diusahakan untuk dicari. Dan iman orang-orang yang menggendong si lumpuh dan mengangkat dari atap lalu diletakkan di depan Yesus, itu adalah iman yang menyongsong tanggapan, ini penyelamat, ini dapat menyembuhkan. Maka Yesus tadi menyebut ia melihat iman mereka, maka ia berkata, hai saudara, dosamu diampuni. Saudari-saudara terkasih, doa bacaan hari ini mengantar kita kepada permenungan bagaimana kita menyongsong keselamatan itu, bagaimana kita menanggapi keselamatan itu. Orang lumpuh bisa sembuh, orang bisu bisa berbicara, orang berdosa bisa diampuni. Bagaimana kita? Apakah kita tidak ada usaha untuk menyongsong itu atau hanya mengalir begitu saja? Moga-moga bacaan ini pun mempersiapkan kita untuk menyambut keselamatan itu yang kita jumpai, kita temukan dalam sakramen tobat di 2 hari ini, Senin dan Selasa. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.